Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing sekaligus review untuk pembelian handphone Redmi A3. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, untuk bentukannya kardusnya seperti ini ya, untuk box dari Redmi A3 dengan warna merah, dan di sini warna putih, ada keterangan large-nya 6,71 display. Lalu di bagian samping di sini ada keterangan Xiaomi ya, kami buatan Indonesia. Lalu di sini ada keterangan Redmi A3. Lalu di sini ada premium glass back design, terus big memory up to 4+4 GB RAM. Dan di bagian belakang di sini ada keterangan untuk ini ya, Redmi A3 ya, sama speknya. Ini saya ambil yang warna Star Blue, dimensinya kapasitasnya 4128 GB. Lalu untuk baterainya di sini ada keterangan 5000 mAh dan ada secure fingerprintnya ya. Oke, lanjut aja, kita akan buka. Kita bukanya begini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya Redmi. Ini kita buka di sini. Nah, ini udah langsung unitnya ya teman-teman ya, unitnya. Dan di sini kelengkapannya ada baterai ya. Ini baterai kita dapat yang 10 watt ya. Kita baterai dapat yang 10 watt ya. Lalu di bagian sini ada kabel Type C ya teman-teman ya. Ini kabel Type C, USB A ke Type C. Ya, kelengkapannya ini cuma ucapan terima kasih. Lalu ini ada buku panduan ya, ini ada garansi. Ini ada buku panduannya. Di bagian ini harusnya ada mana ya? Nah, ini ada buat buka kartu SIM-nya ya. Oke. Jadi kelengkapannya kita cuma dapat unit, baterai, sama kabel ya. Kita langsung aja buka unitnya, kita lihat. Oke. Jadi unitnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada plastik ya, ada keterangannya 6,71 inch. Ini dengan refresh rate-nya, displaynya 90 Hz. Dan ada premium glass black design, ini untuk bagian belakang ya, premium glass black design. Baterai udah 5000 mAh dan fingerprint sama face unlock. Terus big memory, sebetulnya 4 GB ya, ini 4 yang 128. Oke, kita rapin dulu. Oke, jadi untuk tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Untuk layarnya, dia ini layar dimensinya 6,71 inch ya. Lalu dia sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 ya, seperti ini ya. Kedengeran ya. Ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 dan layarnya ini masih IPS ya. IPS 6,71 inch. Lalu di bagian depan di sini ada kamera ya. Kamera sebesar 5 megapiksel ya, modelnya punch hole. Lalu di bagian samping di sini ada lubang untuk kartu ya. Ini kalau kita buka ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa buat
dua SIM ya. Ini ada SIM 1, SIM 2, sama buat kartu flash ya. Nah, ini buat kartu flash. Oke, untuk sampingnya seperti ini tadi ya. Ini untuk framenya juga dia frame kayak bahan metal ya, tapi nggak tahu nih untuk frame ya. Lalu di bagian bawah ini ada lubang Type C sama lubang apa nih? Mungkin mikrofon kali ya. Ini ada lubang mikrofon ya di bagian bawah. Dan nggak ada lubang jack audionya ya. Lubang jack audio biasanya kan ada di bawah, nih nggak ada ya untuk di bagian bawah. Lalu di bagian samping sini ini ada tombol on off sekaligus berfungsi sebagai fingerprint ya. Untuk fingerprint. Lalu di sini ada tombol volume up and down. Dan di bagian atas ini ada lubang jack ya. Jadi lubang jacknya biasanya di bagian bawah, sekarang ini di bagian atas. Lalu ini ada lubang speaker, dan speakernya ini masih mono berarti ya. Biasa kan untuk speaker untuk Xiaomi itu dia ada di atas sama di bawah ya. Ini dia cuma di bagian atas aja ya. Jadi untuk speakernya di bagian atas, sama lubang jacknya ini di bagian atas. Oke. Dan di bagian belakang seperti ini ya. Ini untuk belakang udah back glass ya, bagian belakangnya. Tapi ini kayak bahan plastik ya, cuman kelihatan kayak bahan kaca. Tapi kalau dipegang nih bahannya plastik ya teman-teman ya. Tuh ya, kedengeran ya. Lalu untuk modul kamera dia membulat seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah kamera dengan 8 megapiksel sekaligus ini ada flashnya ya, lampu flash gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, untuk tampilan seperti ini ya. Jadi dia nih kayak apa sih, di sampingnya kanan kirinya nih kelihatannya tebal ya. Tuh ya teman-teman lihat ya, untuk kanan kirinya nih dia kayak ada listnya ini cukup tebal juga ya. Tuh kita akan lihat di bagian pengaturan. Oke, di pengaturan biasanya ada di sini tentang ponsel, kita lihat ya. Nah, ini udah versi Androidnya 14. Udah pakai versi Android 14. Total 18 GB digunakan dari 128 ya. Berarti sisanya ini sekitar 110 GB ya teman-teman ya, yang bisa kita pakai. Jadi udah habis di sistem nih, baru start ini udah di 18 GB. Kasih. Nah, untuk baterai di sini sisa 69%. Nih sekitar 4 jam 15 menit ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih tulisannya? 4 jam 15 menit. Ya kurang lebih seperti itulah. Untuk Redmi A3 ya. Redmi A3, jadi ini untuk aplikasi bawaannya ya. Jadi kalau teman-teman baru nyalain, dia aplikasi bawaannya seperti ini. Ini ada, biasanya udah ada ini ya, ada Facebook, ada TikTok, ada Spotify, Tokopedia, Shopee. Di sini juga ada radio FM, kontak, kalkulator. Dan ini belum NFC ya teman-teman ya. Ini belum NFC. Di sini juga ada keterangan buat Google ya. Terus apalagi ya? Mungkin di sini ya. Nah, ini untuk menunya, di sini dia ada Bluetooth, lampu senter. Kalau lampu senter kayak gini ya, ini lumayan.
NFC-nya belum ada ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa tambahin aplikasi atau apa shortcutnya yang cepat nih, kita mau masukin apa di sini nanti teman-teman bisa tambahin. Oke, lanjut apa ya. Jadi untuk layar ini udah refresh rate-nya udah 90 Hz ya teman-teman ya. Di sini kita bisa cek tuh ya untuk refresh rate dari layarnya. Jadi dia kalau buat scrolling aplikasi udah seperti ini ya. Kelihatannya agak lambat ya, agak lambat untuk scrolling aplikasi ya. Lalu bagaimana kualitas suara ya? Ya, untuk kualitas gambar videonya aja ya. Ini kita cek nih ya. Kualitas gambar video teman-teman bisa cek seperti ini ya. Dia untuk layar IPS refresh rate 90 Hz ya. Untuk layarnya ini IPS ya teman-teman ya. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Lalu untuk kualitas suara atau volume seperti ini ya. Kualitas speaker dari Redmi A3. Nah ini masih segini saya. Kita mentokin ya. Ini udah mentok ya teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk suara dengan handphone harga 1 jutaan itu kayaknya menurut saya cukup lah ya. Memang nggak bisa kita harapkan lebih ya, tapi menurut saya itu cukup dengan harga 1 jutaan ya, jadi masih wajar lah ya. Lalu apalagi ini untuk prosesornya dia sudah menggunakan Helio apa kemarin ya, Helio G35 ya kalau nggak salah. Untuk kamera dia jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada pilihannya, di sini ada video ya, terus ada foto, ada potret, ini ada selang waktu ya, ini menunya ya. Nah kalau foto ini dia bisa kita bikin 2 kali, 1 kali, atau nah ini bisa disetting sampai 10 kali ya di zoom. Nah ini ada menu buat zoomnya ya, ini untuk video. Lalu untuk depannya juga sama ya, video, foto, potret, selang waktu ya. Lalu kira-kira gimana untuk kualitas dari foto yang dihasilkan dan gambar yang dihasilkan ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi ini kualitas video di malam hari ya. Untuk penggunaan kamera belakang ya, 8 megapiksel. Nah, kurang lebih seperti ini kalau pemakaian di malam hari ya. Jadi bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan sama bagaimana kualitas suara dari mikrofon ini ya. Oke teman-teman, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan 5 megapiksel ya. Ini kondisi malam hari ya. Kondisinya malam hari.
Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk kualitas yang dihasilkan untuk gambar, sama bagaimana kualitas suaranya. Oke. Oke teman-teman, cukup ya dari saya mungkin untuk unboxing dan review untuk Redmi A3 ini ya. Jadi kesimpulannya ya memang kita nggak bisa berharap banyak ya untuk handphone harga 1 jutaan, tapi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ya, kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ya. Kira-kira handphonenya ini untuk apa? Apakah untuk gaming atau untuk pemakaian pribadi aja ya. Jadi untuk pemakaian atau pekerjaan ringan-ringan aja gitu, seperti WA atau mungkin sekedar foto atau apa ya, atau mungkin mau ojol ya. Menurut saya sih ini cukup ya untuk pekerjaan ringan seperti yang tadi saya bilang ya, kayak untuk ojek online, karena baterainya ini udah 5000 mAh. Terus modul kamera yang bulat, nggak kayak kamera-kamera yang lain, jadi dia punya ciri khas tersendiri. Memang kameranya aja ini masih 8 megapiksel ya, terus depannya ini 5 megapiksel. Jadi menurut saya masih wajar ya dengan harga 1 jutaan atau 1,2 juta lah ya. Tuh. Terus kelebihannya paling di sini udah fingerprint di bagian tombol power ya. Terus apalagi ya? Di bagian layar ini udah pakai Corning Gorilla Glass. Ya menurut saya sih cukup lah ya untuk harga 1.200.000 seperti itu ya. Ini saya nggak tes gaming ya teman-teman ya, karena ini memang dipakai untuk keperluan pekerjaan ya sehari-hari ya, untuk ojek online. Jadi menurut saya untuk game-game saya nggak masukin gitu. Bukan berarti dia nggak bisa main game, tapi ini bisa dipakai buat main game. Jadi kalau untuk game teman-teman silakan lihat youtuber-youtuber lain yang dia itu ada tes buat gaming ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada misinformasi saya minta dimaafkan dan tolong tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk pembeliannya ini saya beli di online ya, teman-teman bisa lihat nanti linknya ada di deskripsi, saya cantumin. Itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.